Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayuhal ulama al-afadil rahmatullah alaikum. Alhamdulillah Al-Fakir diberikan kesempatan untuk menyampaikan kalimah. Ayuhal ulama, posisi sebagai ulama adalah posisi yang sangat mulia, sekaligus posisi yang sangat menentukan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sebutkan al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dalam ilmu faraid atau ilmu waris, kita sama-sama mengetahui tidaklah seseorang mendapatkan waris kecuali karena ada sebab-sebab syariah. Dan di antara sebab syariah itu adalah hubungan nasab. Dan hubungan nasab itu pun tidak otomatis menerima waris. Hanya yang memiliki kedekatan kepada mayit sajalah yang berhak untuk mendapatkan harta warisan. Maka lafaz al-ulama warasatul anbiya sesungguhnya adalah sebuah takbir, sebuah ungkapan yang menunjukkan betapa dekatnya seorang ulama, betapa dekatnya derajat seorang ulama dengan para nabi. Dan hal ini ditegaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Nuaim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Nabi bersabda, akrabun nas min darajatin nubuwah. Yang paling dekat dari manusia dari tingkat kenabian, ahlul ilmi. Itu adalah para ulama, para pengemban ilmu, wa ahlul jihad, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, kenapa ahlul ilmi itu dekat levelnya dengan level kenabian? Karena mereka menunjuki manusia kepada risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ahlul jihad, mereka mengemban senjata untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Maka para ayuhal ulama al-afadil, kedudukan ini sesungguhnya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir kembali akan mengutip sebuah qaul, sebuah kalam dari seorang ulama sufi, yakni Dhunnun al-Misri. Beliau menyatakan, "An-nasu kulluhum mauta illal ulama." Manusia itu semuanya dalam keadaan mati. Mati apa? Mati hatinya. Kecuali para ulama, karena para ulama hatinya hidup karena ilmu yang Allah titipkan kepada mereka, karena cahaya ilmu yang Allah titipkan kepada mereka. Karena ilmu itulah mereka akhirnya menjadi al-alim billah wal alim bi amrillah. Mereka menjadi orang-orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah sekaligus mengenal hukum-hukum Allah. Namun Dhunnun al-Misri masih melanjutkan ucapannya, al-ulama'u niyamun illal amilun. Para ulama, kata Dhunnun al-Misri, mereka itu tertidur. Sebagaimana orang yang tertidur hanya memperoleh mimpi. Dan seindah-indahnya mimpi, tetap dia sebuah mimpi, bukan sebuah kenyataan. Kecuali ar-ru'yatus shadiqah. Illal amilun, kecuali orang-orang yang beramal. Yakni para ulama yang mengamalkan ilmunya. Yakni para ulama yang memperjuangkan ilmunya. Ulama yang al-alim billah wal alim bi amrillah, menyerukan kepada umat untuk mengenal Allah sekaligus untuk mendaulatkan syariat Allah. Dan syariat Allah yang sempurna itu tidak mungkin diterapkan secara paripurna sebagaimana sudah disampaikan oleh para alim sebelumnya tanpa tegaknya al-khilafah. Maka pada majelis yang mulia ini Al-Fakir serukan, wahai para alim ulama, serukanlah wajibnya tegaknya syariah dalam bingkai khilafah Islamiyah. Inilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ulama al-afadil. Dalam sebuah kitab yang berjudul Usulul Fiqhi al-Muyassarah, pengarang kitab menyebutkan bahwa tidak ada rukhsah bagi para ulama, tidak ada rukhsah bagi uyunul ummah,
bagi tokoh-tokoh umat, termasuk tidak ada rukhsah bagi pimpinan ormas-ormas Islam dalam hal mendakwakan hukum-hukum Allah ini. Tidak boleh alasan takut dicopot jabatannya, diberhentikan dari pekerjaannya, dipenjara dan sebagainya menjadi alasan bagi para ulama untuk tidak menyampaikan Islam, untuk tidak menyampaikan wajibnya khilafah di tengah umat. Karena kata beliau, kata pengarang kitab, ketika ulama diberikan rukhsah untuk tidak menyampaikan hal ini, maka bagaimana umatnya? Jika para kiai diberikan rukhsah untuk menyembunyikan khilafah, bahkan ikut-ikutan mengatakan khilafah sebagai virus misalkan, wal'iyadzubillah, maka bagaimana santrinya? Bagaimana umatnya? Sungguh ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kemudian Zunnun al-Misri mengatakan al-amilunal mughraqun, kata mughtarun, para orang yang berjuang, ulama yang berjuang itu mereka akan tertipu, illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam perjuangan ini, khalisan liwajhillah, semata-mata mengharap ridha Allah. Karena keikhlasan itu pun, kata Zunnun al-Misri, akan dibayang-bayangi bahaya yang besar. Al-mukhlisuna ala khatarin azim. Sesungguhnya orang-orang yang ikhlas itu akan dibayang-bayangi bahaya yang besar, yakni mungkin tawaran jabatan, tawaran kekayaan, dan tawaran-tawaran dunia yang lainnya yang menjadikan ulama yang ikhlas, yang berjuang itu kemudian bergeser dari garis perjuangan hingga akhirnya dia menjadi mantan ulama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kekurangan semata-mata dari Al-Fakir, kelebihan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.